Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sanak-sanak dan kawan-kawan seperjuangan sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Seka Satria DS. Saya dari Universitas Islam Riau, dari Fakultas Teknik dan jurusan Teknik Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya, yakni tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Wilda Sri Hastuti Handayani Piliang SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas dan menjelaskan materi tentang pengenalan komputer. Pengenalan komputer, bagian-bagian komputer, fungsi-fungsi komputer, dan apa kegunaan komputer. Karena pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali kita harus menggunakan komputer. Contohnya ketika kita bekerja di suatu perusahaan atau di suatu tempat yang menggunakan komputer. Karena banyak sekarang dunia kerja, dunia game, dan dunia apa saja itu sudah banyak menggunakan komputer. Dan saya yang pertama akan menjelaskan tentang bagian-bagian komputer. Bagian pertama itu ada yang namanya casing. Casing ini adalah perangkat keras yang ada pada komputer. Casing dalam konteks umum untuk merujuk pada bagian luar dari suatu perangkat. Kegunaan casing sangat bervariasi tergantung pada jenis perangkatnya atau mesinnya yang dimaksud. Dan casing ini melindungi komponen internal dari kerusakan mekanis, debu, cairan, dan elemen. Pada perangkat elektronik, casing dapat memberikan perlindungan terhadap interferensi elektromagnetik atau untuk perlindungan terhadap komputernya seperti itulah. Dan casing dapat berfungsi sebagai pendingin untuk menjaga suhu internal perangkat agar tetap dalam batas yang aman. Nah, casing juga dirancang untuk memberikan tampilan yang estetis dan menarik pada komputer ini. Setiap perangkat memiliki kebutuhan casing yang unik sesuai dengan fungsinya dan lingkungan penggunaannya. Bagian kedua itu adalah motherboard atau disebut juga papan induk di komputer ini adalah komponen utama atau bentuk utama dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai pusat atau platform tempat semua komponen utama sistem terpasang. Motherboard menyediakan beberapa koneksi fisik untuk kegunaan di komputer dan komunikasi antara prosesor CPU, memori, kartu grafis, penyimpanan, dan perangkat keras lainnya. Motherboard berperan penting untuk dan di dalam komputer ini menentukan sejauh mana suatu sistem dapat di-upgrade dan dengan berbagai komponen perangkat keras. Kita kalau nggak ada motherboard ini kita nggak bisa menggunakan komputer. Dan motherboard ini istilahnya itu mesin dari komputer ini supaya kita bisa menjalankan komputernya. Dan pada bagian pertama itu tadi adalah inti dari komputer ini. Nah, selanjutnya pada bagian ketiga ini ada CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, yang dalam bahasa Indonesia itu sebuah unit pemrosesan pusat atau pemikir. CPU ini pemikir, yaitu otak dalam sebuah komputer. Tugas CPU adalah melakukan operasi, aritmatika, dan logika, mengatur dan mengkoordinasi sebuah komponen sistem pada komputer, serta mengeksekusi instruksi-instruksi program yang dijalankan dari komputer. CPU memiliki register
yang merupakan lokasi penyimpanan kecil yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses komputasi. Mulai dari komputer pribadi hingga server data perangkat pintar seperti smartphone, itu semuanya menggunakan yang namanya CPU. Dan CPU sistem komputer yang dapat memiliki dampak besar terhadap kinerja seluruh sistem komputer ya. Jadi CPU ini adalah pusat atau pemikir utama pada komputer. Nah, untuk bagian selanjutnya itu ada lagi. Nah, ini dia yang dinamakan RAM. RAM ini kepanjangannya adalah akses memori. Kepanjangannya adalah random access memory. Jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data-data yang kita buat di suatu komputer, sementara yang dapat diakses oleh CPU (Central Processing Unit) dengan cepat. Jadi RAM ini berkaitan ketat dengan CPU. Fungsi RAM adalah menyimpan data yang sedang digunakan atau diproses oleh program atau sistem operasi saat komputer sedang berjalan. Data yang disimpan di RAM dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Jadi RAM dengan CPU ini berkaitan kuat dan harus jika mempunyai CPU dan juga harus mempunyai RAM. Nah, dan yang selanjutnya itu ada lagi yaitu monitor. Nah, ini juga saya menampilkan beberapa bentuk monitor. Bentuk-bentuk monitor itu ada LCD, LED, OLED, dan lain-lainnya. Monitor adalah perangkat keras dari sebuah komputer yang digunakan untuk menampilkan informasi grafis yang dihasilkan oleh komputer atau melalui perangkat lainnya. Nah, monitor ini biasanya terhubung ke komputer melalui perangkat atau melalui kabel seperti kabel VGA, kabel HDMI, atau DisplayPort. Sebagian monitor yang udah modern pada zaman sekarang itu juga didukung dengan koneksi nirkabel seperti Bluetooth atau Wi-Fi. Baiklah, selanjutnya ini yang terakhir, yaitu ada bagian dari komputer yaitu keyboard. Nah, keyboard ini sendiri memiliki beberapa jenis, dan yang terkenal pada saat ini, terkenal dari dulu, itu yang dinamakan keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat lainnya. Jadi kalau tidak ada keyboard ini, kita nggak bisa ngetik sama sekali, nggak bisa masukkan apapun data yang akan kita masukkan ke komputer. Nah, keyboard dapat terhubung ke komputer atau perangkat lainnya melalui kabel nirkabel, dan nanti ada kabel untuk dimasukkannya ke dalam komputer. Selain keyboard, ada dua jenis keyboard khusus dengan fungsi tambahan seperti keyboard gaming. Nah, keyboard gaming itu beda ya dengan keyboard yang biasa kita gunakan untuk komputer. Dan yang kedua itu keyboard multimedia yang memiliki tombol-tombol khusus untuk mengontrol pemutaran musik dan video. Jadi ada dua jenis itu keyboard yang berbeda. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa sama-sama belajar. Untuk teman-teman dan kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Dan ada kata-kata yang tidak enak didengar, jangan dimasukkan di dalam hati. Saya tutup video saya kali ini dengan kata-kata la tanzur man qala wala tanzur ma qala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.